Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Syahrin, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Kedawung, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Di video berikut ini, saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi dari modul 1.4 Budaya Positif. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dilaksanakan oleh guru atau orang tua agar dapat mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi sendiri terdapat 3 tahapan yang dapat dilakukan. Yang pertama yakni menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas berarti kita berfokus pada berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua yakni menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Kedua yakni tentang validasi tindakan yang salah. Ini berarti berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi teori kontrol atau proaktif. Yang terakhir, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang ketiga yakni menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Selanjutnya yakni mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus yang pertama, Abdul, siswa SMP kelas 8. Suatu ketika saat pelajaran olahraga, ia ditegur oleh guru mapel olahraga karena tidak memakai seragam olahraga. Kemudian guru tersebut melaporkan ke wali kelasnya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Abdul, gimana kabarnya Dul? Baik Pak, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Abdul, ini Bapak dapat info nih dari Pak Rifki, katanya waktu pelajaran olahraga Abdul tuh nggak pakai seragam olahraga. Ya Pak, benar, soalnya lupa bawa seragam olahraga. Oh gitu. Nah kira-kira yang Abdul lakuin itu salah nggak Dul? Salah Pak. Salah. Oke, Bapak apresiasi ya. Kalau tadi yang Abdul sampaikan, Abdul tuh sadar kalau Abdul itu berbuat salah. Berarti Abdul kan tadi mengakui ya kesalahan Abdul ya kalau Abdul tuh nggak pakai seragam. Tapi sebenarnya Bapak yakin sih Dul, Abdul tuh pasti punya alasan kan kenapa nggak pakai seragam olahraga gitu. Nah kira-kira kenapa sih Dul? Coba Ya, ceritain Pak, ke Bapak. Tadi pas Abdul pulang sekolah, pas pakai seragam olahraga, Abdul lupa bawa taruh ke ember cucian. Oh Abdul berarti taruh lupa kasur. dicuci berarti. Iya. Terus waktu itu. Oh seperti itu. Jadi karena lupa dicuci masih kotor, jadi nggak pakai seragam berarti nggak pakai seragam olahraga. Tapi Bapak hargai sih ya dan juga memaklumi gitu. Kalau yang tadi Abdul sampaikan, kalau cuciannya masih kotor, seragamnya masih kotor, ya memang tidak bisa dipakai ya untuk olahraga gitu. Tapi Bapak juga menghargai nih, apresiasi ke Abdul juga. Walaupun ada seragam yang kotor, seragam olahraga yang kotor, tapi tidak menjadi alasan Abdul untuk tidak berangkat ke sekolah. Abdul tetap ke sekolah, Abdul tetap untuk belajar di sekolah gitu. Nah, tapi Dul, kalau menurut Abdul nih, tadi kan tidak memakai seragam ya, itu tuh sesuai dengan keyakinan kelas nggak sih Dul? Keyakinan kelas kita gitu. Tidak Pak. Nah, kira-kira kalau tadi Abdul jawabannya nggak sesuai gitu ya, apa nih keyakinan kelas yang dilanggarnya tuh Dul? Disiplin dan tanggung jawab. Disiplin dan tanggung jawab. Nah, menurut Abdul, disiplin dan tanggung jawab itu penting nggak sih Dul? Penting Pak. Penting. Kalau menurut Abdul itu penting, kira-kira apa yang akan Abdul lakuin nih supaya ini tuh tidak terulang lagi? Abdul akan disiplin dan tanggung jawab. Dan kalau ada seragam langsung ditaruh ke tempat cucian. Oke. Langsung dicuci. Oke, berarti seperti itu ya nanti ya. Nah, Ya, Pak. kalau seperti itu Bapak yakin nih ke depannya insya Allah hal seperti ini tidak terulang lagi. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih ke Abdul atas waktunya. Sok silakan kembali ke kelas ya. Mas Cidul ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Abdul Muhyiddin dari kelas 8J. Saya sangat senang berdiskusi kepada Pak Guru dan Ibu Guru dalam sikap disiplin dan tanggung jawab dalam menggunakan seragam sekolah. Kasus yang kedua, suatu ketika Pak Riki sedang mengajar di kelas.
Tiba-tiba Adnan siswa kelas sebelah dari luar menendang pintu kelas yang diajar Pak Riki. Kemudian Pak Riki menegur Adnan dan melaporkan ke wali kelasnya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Adnan, gimana kabarnya Nan? Waalaikumsalam, baik Pak. Alhamdulillah. Adnan, ini Bapak mau konfirmasi nih ya. Bapak dapat info di kelas 8H, katanya Adnan tuh nendang pintunya kelas 8H, itu benar? Bener Pak, karena saya merasa kelas kesal dengan kelas 8H Pak. Oh, jadi karena kesel Adnan tuh. Emang kesel kenapa sih Nan? Jadi gini Pak, kemarin pintu kelas saya ditendang sama anak kelas 8H Pak. Oh begitu, ya kalau seperti itu wajar sih ya. Memang Adnan jadi marah gitu ya sama kelas 8H gitu. Nah berarti Bapak mau konfirmasi lagi nih. Kan tadi Adnan sudah mengakui ya kalau Adnan itu nendang pintu kelas 8H. Benar kerjanya gimana sih Nan? Ini Pak, saya memukul dan menendang pintunya Pak. Oh jadi nggak cuma nendang berarti ya, Iya, mukul mukul juga gitu tuh. Nah seperti itu tuh Adnan tuh kenapa sih Nan ininya tuh Nan? Latar belakang kenapa kesalnya tuh Nan? Kesel Pak, dendam juga karena kelas 8H sering bikin ribut di belakang tembok Pak. Oke begitu. Jadi ini berawal dari karena Anda dendam ya dengan Iya. kelas 8H berarti ya tadi ya seperti itu. Ya Bapak bisa maklumi sih kenapa tadi Anda dendam. Tapi Nan, Bapak mau nanya juga ini, yang Adnan lakuin tuh gitu ya. Itu tuh salah nggak sih Nan berarti Nan? Salah Pak. Salah berarti Iya. ya. Oke Nan, tadi kan yang Adnan lakukan itu kan Adnan menyampaikan bahwa itu salah ya. Iya. Berarti yang Adnan lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita nggak sih Nan? Enggak Pak. Nah, menurut Adnan, kalau nggak sesuai, berarti apa nih yang dilanggar di keyakinan kelas kita? Tidak menghargai orang lain dan mengganggu kenyamanan orang lain Pak. Oh, berarti apa tadi? Mengganggu Tidak orang menghargai, lain dan juga tidak Menghargai. menghargai orang lain. Nah, menurut Adnan itu tuh penting nggak sih Nan? Kita kalau harus menghargai orang lain terus nggak ganggu tuh penting nggak sih? Penting Pak. Penting. Nah, kalau menurut Adnan itu penting gitu ya. Gimana sih yang akan Adnan lakukan gitu ya supaya Adnan itu tidak mengulangi kesalahan lagi gitu. Minta maaf dan membicarakannya dan baik-baik dengan kelas 8H Pak. Oke, dan Adnan siap melaksanakan itu? Siap Pak. Oke, baik. Bapak hargai tadi usaha Adnan yang akan Adnan lakukan. Bapak percaya sama Adnan bisa, dan Bapak percaya kalau Adnan tidak akan mengulangi lagi. Siap Nan ya? Siap. Oke, baik. Terima kasih Adnan ya. Sok Ya. silakan kembali ke kelas ya. Ya Pak. Pak, saya sangat senang sekali diajak berdiskusi dengan Pak Guru. Dan untuk dapat lebih baik menghargai dan menghormati orang lain serta tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Terima kasih sudah menyimak presentasi saya tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.